Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Dian Minisel di pagi hari ini dalam berkat pertolongan kasih sayang Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan waktu kita 3 sampai dengan 5 menit ada di hadirat Tuhan. Kita hendak belajar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu mari saya ajak kita semua untuk dapat menyiapkan diri dan hati kita sehingga pelayanan pada pagi hari ini akan dapat memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kehidupan kami, melindungi kami semua, sehingga kami boleh bangun pagi dengan tubuh sehat dan selamat di pagi hari ini. Mengawali seluruh kehidupan kami, mengawali seluruh aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepada Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan akan kita pelajari, yaitu terdapat dalam kitab Matius pasal 11, secara khusus ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan ayat Alkitab ini demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan datang menjumpai kita semua, dan melalui pembacaan ini kita akan belajar beberapa hal berkaitan dengan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus dan kehidupan kita di hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajakan juru selamat yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Ada satu persoalan besar yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat menyelesaikan persoalan besar itu. Apa persoalan itu, saudara? Persoalan yang besar itu adalah persoalan dosa saudara dan saya di mana saja kita berada. Persoalan dosa ini hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Persoalan yang besar ini hanya dapat diselesaikan, sekali lagi saya garis besar, mampu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada pilihan yang lain selain Yesus harus mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk dapat melunasi hutang dosa itu bagi kita semua, sehingga kita hari ini dapat memperoleh keselamatan yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Melalui firman Tuhan ini, Yesus mengajak kita semua, tidak terbatas pada satu bangsa, tidak terbatas pada satu kelompok, tidak terbatas pada satu individu, tetapi ajakan ini berlaku bagi semua kita yang menerima
Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Apapun keluhan dan beban berat yang hari ini diperhadapkan kepada saya, kepada saudara-saudaraku di mana saja kita berada. Bentuknya dan ragamnya itu bermacam-macam. Mungkin kita berkata bahwa keluh kesah yang saya sampaikan kepada manusia, kepada sesama, kepada orang-orang yang dapat kita percayakan. Ya, saya boleh jamin bahwa itu belum tentu dapat diterima secara baik. Beban berat yang saudara pikul, apapun itu jenisnya, seberat apapun juga, itu tidak akan mampu dipikul dengan sendiri. Nah, oleh sebab itu tawaran atau ajakan dari Sang Juru Selamat ini itu memberi jaminan kepada kita semua. Kalau manusia yang berjanji bahwa dia akan menolong kita, itu dapat mengecewakan dalam perjalanan pengalaman iman dan kehidupan kita. Tetapi jika Tuhan Yesus yang mengajak kita bahwa mari kepadaku semua yang letih lesu, seakan-akan lutut dan kaki ini tidak mampu lagi untuk berdiri, apalagi berjalan dengan beratnya beban dan apapun itu persoalan, apapun itu pergumulan. Mungkinkah itu sakit penyakit, mungkinkah itu persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan masa depan, persoalan rumah tangga, persoalan suami kita, persoalan istri kita, anak-anak kita, bahkan persoalan dalam pelayanan kita, hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan orang lain yang diperhadapkan dengan kita. Saya katakan tadi, mungkin lutut kita, kaki kita tidak mampu lagi untuk berdiri apalagi berjalan. Tetapi ketika kita datang kepada Sang Juru Selamat kita, maka saya jamin persis bahwa kita akan mampu untuk dapat berdiri kuat berhadapan dengan apapun kondisi yang ada. Ada dua jaminan yang diberikan oleh Tuhan melalui konteks bacaan ini. Yang pertama adalah kelegaan dan yang kedua adalah ketenangan. Saudara, berbicara tentang kelegaan. Ya, ketika kita harus berhadapan dengan persoalan yang besar menurut saya, mungkin kecil menurut orang lain. Kecil menurut orang lain, besar menurut saya. Tetapi bagi Tuhan, persoalan kecil, persoalan besar, pergumulan kecil, pergumulan besar, jika kita datang dan serahkan betul-betul kepada Tuhan, kelegaan yang Tuhan berikan bukan hanya kelegaan yang bersifat sementara. Ya, persoalan dosa yang diselesaikan oleh Tuhan, yang hari ini membuat kita semua yang percaya kepadanya bahwa mengalami kelegaan. Kita tidak dikejar oleh hutang piutang dosa itu, tetapi dengan begitu lega Tuhan sudah selesaikan itu. Begitu tenang kita boleh berhadapan dengan setiap apapun juga yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tanpa kita merasa ragu, tanpa kita harus merasa khawatir, kita serahkan seluruh keluh kesah dan juga beban berat yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Jadi setiap beban yang ada di pundak kita, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, sebagai cook yang suka tidak suka harus terpasang dan harus kita hadapi. Mari kita belajar dengan kelembutan hatinya Tuhan Yesus yang begitu rendah, sehingga mampu menerima semua situasi dosa, semua perlakuan jahat kita, itu diterima oleh Tuhan Yesus dengan hati yang lemah lembut dan rendah hati. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus ketika menghadapi persoalan besar itu. Tuhan tidak tawar-menawar lagi, suka tidak suka harus berhadapan dengan persoalan itu. Jadi saudaraku, di mana saja kita berada, kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus, kita belajar dari karya besar yang Tuhan sudah kerjakan di Bukit Golgota. Kita akan betul-betul dengan sungguh-sungguh kita dapat menerima ajakan ini. Mari saudara, jangan pernah ragu. Letakkan dan serahkan seluruh keluh kesah kita, seluruh beban berat kita di hadapan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Ingat, saya sampaikan tadi, ketika kita datang berserah kepada Tuhan, ketika kita datang membawa, merespon dengan baik apa yang menjadi ajakan dari Sang Juru Selamat ini, ada 2 jaminan yang diberikan kepada kita. Jaminan yang pertama, yaitu Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Bukan hanya kelegaan 1 hari, 2 hari, 3 hari, minggu, bulan, bahkan berganti tahun. Tapi kelegaan yang Tuhan berikan itu berbicara tentang kekekalan atau keadaan yang berkepanjangan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, yaitu kita akan memperoleh ketenangan yang Tuhan berikan. Mari kita belajar untuk rendah hati, kita belajar untuk lemah lembut, kita belajar untuk sabar ketika kita harus berhadapan dengan seluruh persoalan-persoalan, beban-beban berat yang kita tanggung. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membenahi hidup kita. Jika hari-hari kemarin yang sudah kita lewati, kita terlalu banyak, mungkin kita berkata bahwa Tuhan, saya akan mengakhiri hidupku oleh karena terlalu beratnya pergumulan. Tuhan, saya akan lari dari persoalan, saya akan lari dari pergumulan ini. Saya tidak kuat lagi Tuhan karena beratnya pergumulan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, jangan pernah lari dari kondisi, dari persoalan, dari keluhan, dari apapun juga itu yang kita hadapi saat ini. Berlarilah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajak kita semua. Letakkan itu di hadapannya tanpa merasa ragu, tanpa merasa khawatir sedikit pun. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita datang kepadanya. Tempat kita datang adalah alamat yang jelas dan tidak akan dapat mengecewakan kita semua. Percaya saudara, bersama dengan Tuhan, kita akan dapat menghadapi seluruh kondisi pergumulan dan apapun itu bentuknya. Bersama dengan Tuhan kita percaya bahwa di sepanjang hari ini kita akan kuat dan kita akan dimampukan untuk berhadapan dengan apapun juga yang ada di hadapan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudara mengalami beban berat, apapun itu bentuknya, jika ingin didoakan, dapat menghubungi kami di pelayanan Dian Ministry setiap hari di nomor
0813 0813 4029 5166, atau juga dapat menghubungi kami nanti di kolom komentar, itu dapat memberikan komentar di dalamnya. Bagi yang membutuhkan dukungan doa dan juga membutuhkan layanan konseling, dapat menghubungi kami setiap hari. Saudara, jangan lupa juga tonton video ini, like dan subscribe, sehingga banyak orang akan dapat ditolong dan diberkati lewat pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Sampai bertemu kembali kita dalam pelayanan renungan malam pada sebentar malam. Tuhan berkati kita semua dan Tuhan menolong kehidupan kita.